Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Solastri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai desain model bahan ajar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mampu menjelaskan dan membedakan model-model pengembangan bahan ajar serta menerapkannya di kemudian hari. Bahan ajar merupakan salah satu komponen penting untuk menunjang keberhasilan peserta didik. Untuk menyusun atau mengembangkan bahan ajar, pendidik memerlukan model pengembangan yang sesuai. Model-model bahan ajar ini ada banyak sekali macamnya. Namun, yang akan kita bahas kali ini adalah desain bahan ajar model EDI dan 4D. Apa itu bahan ajar model EDI dan 4D? Nah, model EDI merupakan singkatan dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Sedangkan model 4D merupakan singkatan dari Define, Design, Develop, dan Disseminate. Adapun langkah-langkah atau penerapan dari kedua model ini akan kita bahas ke slide berikutnya. Oke, langkah-langkah pengembangan model EDI. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa model EDI ini merupakan singkatan dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Dalam bahasa Indonesia, tahapan yang dilakukan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan bahan ajar dengan menggunakan model EDI yaitu pertama analisis, kedua desain, lalu kita ke pengembangan, penerapan, dan evaluasi. Pertama ada analisis. Apa saja sih yang harus kita analisis dalam mengembangkan bahan ajar dengan menggunakan model EDI? Yang pertama kita menentukan karakteristik peserta didik. Seperti apa karakteristik peserta didik yang akan kita buat bahan ajarnya, jadi harus menyesuaikan. Lalu analisis kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran. Apa permasalahan mereka dalam belajar, kesulitannya, apa yang mereka butuhkan. Nah, nanti kita analisis terlebih dahulu, kumpulkan untuk jadi bahannya. Yang ketiga ada membuat peta konsep berdasarkan penelitian awal, lalu menentukan jenis media yang akan dikembangkan, dan merancang asesmen untuk menguji pencapaian kompetensi peserta didik, akurasi dalam menyelesaikan tugas, dan lembar kerja. Jadi kita harus membuat asesmen dulu untuk menguji seberapa bagus kompetensi peserta didik dalam menjawab asesmen tersebut. Setelah kita ke analisis, kita lanjut ke desain. Setelah dapat hal-hal yang dianalisis, lalu kita rumuskan tujuan pembelajarannya. Lalu kita tentukan dan merancang materi pelajaran berdasarkan fakta, konsep, prosedur yang berhubungan dengan pembelajaran. Lalu kita menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah kita menentukan sumber pendukung lain, seperti sumber belajar, sumber lingkungan belajar, dan lain sebagainya. Setelah tahap 1 analisis dan tahap 2 desain telah dilaksanakan, kita ke tahap 3, yaitu development atau pengembangan. Yang kita lakukan dalam tahap ini adalah pertama, kita memproduksi bahan ajar yang akan digunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan langkah 1 dan 2 tadi. Selanjutnya kita memilih bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan perkembangan zaman. Lalu setelahnya kita lanjut ke implementation atau penerapan. Di tahap ini, kita menerapkan sistem pembelajaran yang telah dirancang dan dikembangkan dengan cara menguji cobakannya secara langsung. Uji cobanya ada 2 tahap. Yang pertama, ada uji validitas isi yang dilakukan oleh ahli isi mata pelajaran, ahli media pembelajaran, dan ahli desain pembelajaran. Setelah itu kita uji kepraktisan yang dilakukan oleh kelompok perorangan, kelompok kecil, kelompok besar, dan kelompok guru mata pelajaran. Setelah kita lakukan penerapan dan diuji hasilnya, barulah kita lakukan evaluasi.
Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan hasil review para ahli dan uji coba lapangan yang telah dilaksanakan pada tahap implementasi yang bertujuan untuk kebutuhan revisi dan kelayakan produk akhir. Nah, ini merupakan langkah-langkah dari pengembangan Banda Ajar dengan menggunakan model EDI. Selanjutnya, kita ke langkah-langkah pengembangan bahan ajar dengan menggunakan model 4D. Nah, model 4D seperti yang kita ketahui bahwa model 4D ini ada define, design, develop, dan disseminate. Dalam bahasa Indonesia, struktur langkah-langkahnya yang pertama adalah kita define atau pendefinisian. Lalu kita desain atau kita perancangan, lalu kita develop atau pengembangan, dan disseminate kita sebarluaskan atau penyebarluasan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah define, pendefinisian. Kita identifikasi atau kita definisi dasar permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran. Lalu kita identifikasi karakteristik peserta didik. Kita identifikasi konsep pokok yang diajarkan meliputi analisis standar kompetensi yang berlaku. Lalu kita rumuskan tujuan pembelajaran. Selanjutnya setelah langkah-langkah pendefinisian ini selesai, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu perancangan atau desain. Hal pertama yang kita lakukan adalah penyusunan standar tes berdasarkan tujuan pembelajaran dan kemampuan peserta didik yang telah kita lakukan di tahap pendefinisian. Selanjutnya, kita pemilihan media yang didasarkan kepada hasil analisis konsep dan analisis karakteristik peserta didik. Yang ketiga, kita pemilihan format seperti pemilihan strategi, pendekatan metode, dan sumber pembelajaran. Setelah kedua hal ini, pendefinisian dan perancangan telah kita lakukan, kita tahap ketiga, yaitu pengembangan. Yang kita lakukan adalah sama seperti model EDI, bahwa di pengembangan dilakukan penilaian ahli yang dilaksanakan sebagai saran perbaikan perangkat pembelajaran yang dikembangkan agar lebih tepat, efektif, teruji, dan memiliki teknik yang tinggi. Lalu kita uji coba pengembangan yang dilaksanakan untuk mendapatkan respon, reaksi, komentar peserta didik, para pengamat atas perangkat pembelajaran yang telah kita susun dengan tujuan memperoleh perangkat pembelajaran yang lebih efektif dan konsisten. Setelah di tahap pengembangan ini kita lakukan, tentu saja ada revisi atau perbaikan dari para ahli dan para responden tadi. Setelahnya kita lakukan revisi, lalu kita sebarluaskan. Nah, tahap ini dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan agar diterima pengguna oleh individu, kelompok, atau sistem. Pada tahap ini ada tahap di dalamnya, yaitu produk yang telah selesai direvisi pada tahap pengembangan tadi diimplementasikan pada target atau sasaran sesungguhnya. Lalu, produk dikemas dengan mencetak buku panduan agar dapat diserap atau dipahami orang lain dan dapat digunakan. Lalu setelahnya kita ada kesimpulan. Kesimpulannya, apa sih beda model EDI dan model 4D? Sebenarnya, model EDI dan model 4D merupakan satu tipe yang sama, hanya saja susunannya berbeda. Kalau di model 4D itu tidak ada evaluasi, tetapi evaluasinya dilakukan di setiap proses. Begitu pula dengan EDI. Kalau model EDI, itu evaluasi dilakukan di akhirnya. Jadi seperti itu. Secara keseluruhan, analisis dan define di model 4D itu sama-sama mengidentifikasi karakter peserta didik dan konsepnya seperti apa dan sebagainya. Lalu desain, sama-sama desain model EDI dan 4D. Lalu ada development, seperti di model 4D ada develop atau pengembangan. Lalu ada implementasi. Nah, di model 4D, implementasinya itu langsung digabung di develop. Lalu dilakukan evaluasi. Setelah itu, disseminate, yaitu penyebar luasan. Nah, saya rasa cukup untuk penjelasan mengenai
pengembangan bahan ajar model EDI dan model 4D. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.